Halo semuanya, jumpa lagi di Epiclopedia dan selamat datang di rekomendasi smartphone. Nah, kali ini gue punya beberapa rekomendasi smartphone buat teman-teman yang punya budget tipis sekitar 1-2 jutaan, tapi pengen punya smartphone yang fiturnya lengkap. Nah, tenang aja, karena sekarang tuh brand-brand udah mulai banyak berlomba-lomba ngeluarin smartphone yang harganya murah tapi fitur lengkap. Pastinya ini jadi nguntungin kita sebagai konsumen. Nah, apalagi fitur NFC ini sekarang udah penting banget ya, soalnya buat kita yang sering mobilitas sehari-hari di luar kerja gitu, ini udah jadi hal yang penting banget untuk ada di setiap smartphone. Nah, untuk kalian yang punya budget tipis, kali ini gue punya rekomendasi 5 smartphone yang udah mendukung fitur NFC dan fiturnya juga lumayan lengkap ya, di harga 1-2 jutaan. Jadi langsung aja, sikat. Yang pertama ada Technospark 20. HP yang dirilis di awal tahun 2024 ini buat gue cukup menarik di range 1 jutaan. Tepatnya 1,7 juta. Kebetulan gue sempat review HP ini yang bisa kalian tonton. Di harga segini, HP ini udah nawarin fitur NFC, stereo speaker, layarnya 90Hz, kamera 50 megapiksel, RAM 8GB, storage 256GB. Terus ya, rekaman videonya itu bisa sampai 2K loh. Chipsetnya sendiri pakai MediaTek Helio G85 yang menurut gue udah cukup buat main game kayak Mobile Legends dan PUBG. Baterainya 5000 mAh yang lumayan awet, dipakai seharian lebih untuk pemakaian normal. Oh ya, dia juga ada fast charging 18 watt ya. Yang kedua ada Technospark 20C. Saudaranya Technospark 20. Ini datang ke Indonesianya barengan loh. Gue juga kemarin sempet review ya, dan kesan gue sama HP ini lumayan bagus. Soalnya dengan harga 1,2 juta, kalian udah bisa dapetin semua fitur unggulan yang dipunya sama Technospark 20 loh. Contohnya nih ya, ada NFC, stereo speaker, layarnya 90Hz, kamera 50 megapiksel, semuanya ada di HP ini. Nah, tapi kalau soal performa, mungkin ini HP bukan jawaban buat kalian yang demen main game ya. Soalnya dia cuma pakai chipset MediaTek Helio G36, yang emang cukup rendah sih performanya ya. Terus RAM-nya ada yang 4GB dan 8GB yang bisa kalian pilih. Buat main game ringan sebenarnya masih oke sih, tapi gue kemarin sempat mainin PUBG sama Mobile Legends ya, dan nggak begitu bagus sih sebenarnya. Dan suhunya emang cepet panas. Tapi masih oke lah kalau buat kalian yang butuh HP cadangan atau buat sekedar chattingan dan buka sosmed doang. Ini udah oke banget. Nah, terus yang ketiga ada itel P55 NFC. Nah, ini sih dari namanya udah jelas banget ya. Ada embel-embel NFC-nya. HP ini harganya 1,4 juta. Dan keseluruhan speknya juga nggak kalah menarik loh. Layarnya udah 90Hz, kameranya 50 megapiksel. Nah, terus yang menarik ya, di harga 1 jutaan, jenis memorinya udah UFS loh. Terus baterainya 5000 mAh yang udah fast charging juga di 18 watt. Buat performanya emang nggak yang terlalu tinggi. Chipsetnya pakai Unisoc T606 yang dirasa kalau buat main game-game ringan sih udah oke banget ya. Tapi ingat, cuma game ringan aja. Nah, untungnya HP ini udah didukung RAM 8GB, jadi untuk nunjang performa ya, udah cukup banget. Sekarang ada Infinix Hot 30. Nah, ini sih keluarganya Transsion dari tadi emang jagonya ya bikin HP murah dengan fitur lengkap. HP ini harganya sekitar 1,8 juta. Nah, selain udah nawarin fitur NFC, HP ini cukup punya banyak keunggulan dibanding HP-HP sebelumnya loh. Contohnya ya, layarnya udah Full HD, terus refresh rate-nya udah 90Hz, kameranya 50 megapiksel dan chipsetnya dia pakai MediaTek Helio G88 dan RAM-nya 8GB. Jadi kalau soal performa ya, HP ini cukup unggul dibanding HP-HP sebelumnya. Jadi untuk main game kayak PUBG, Mobile Legends, atau game-game lainnya, ini udah lancar banget pastinya. Nah, terakhir ada Redmi Note 12. Karena pas video ini dibuat Redmi Note 13 belum rilis di Indonesia, jadi sementara gua taruh dulu Redmi Note 12 ya. Buat yang varian RAM 4GB, ini sebenarnya masuk ke harga 2 juta sebenarnya. Tapi 2 juta kecil ya, jadi buat teman-teman yang punya budget maksimal di 2 juta, boleh banget nih ambil HP ini, soalnya masih worth it banget di tahun 2024 ini loh. Nih, lihat ya, layarnya AMOLED, terus refresh rate-nya 120Hz. Gokil nggak tuh? Punya kamera ultrawide 8MP, chargingnya 33W, chipsetnya pakai Snapdragon 685, yang gue rasa sih udah cukup banget lah ya di harga 2 jutaan. Buat main game di kelas mid-range udah ya cukup lah ya. Meskipun ya bukan untuk main game-game berat banget kayak Genshin Impact ya, tapi ini udah mantep banget di harga segini. Di tahun ini masih worth it. Nah, gimana? Dari beberapa rekomendasi tadi, kira-kira ada yang jadi inceran kalian nggak? Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kalian ya. Kalau misalkan kalian mau nambahin, silakan langsung aja komen di bawah ya. Oke? See you on next video. Bye-bye.